Baik, terima kasih Bapak Ibu. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dan pembukaan yang akan disampaikan oleh Kaprodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Riyadi MPD, kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ijah, suara saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa. Walaupun mohon maaf Bu Evi, ini saya dalam perjalanan dan tadi sedang melakukan PPG juga, tapi multitasking it's a myth ya. Yes. Harus memilih, tapi dalam situasi apapun insya Allah, apalagi ini situasi yang sangat membanggakan bagi saya sebagai Kaprodi, di mana dosen Prodi PGSD yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bu Evi. Insya Allah kita doakan bersama-sama untuk segera menyelesaikan, dan ini bagian dari sharing ya, yang insya Allah kultur ini kita bangun, kita biasakan begitu ya, untuk bisa sama-sama saling berbagi ilmu. Tadi saya lihat pesertanya yang hadir dari Medan, Depok, kemudian Pandeglang, dan Garut, dan lain-lain lah. Selamat datang, selamat bergabung, dan mudah-mudahan ini jadi kesempatan untuk Ibu Bapak menimba ilmu, terutama sharing yang akan dilakukan oleh Bu Evi Mulyasari pada kesempatan ini. Ibu Bapak, pada sore ini bukan saja bagi saya ya, bukan saja nanti Ibu Bapak akan memperoleh sertifikat dan itu insya Allah gitu. Tetapi pada substansinya ini insya Allah akan membangun kemandirian siswa di SD, di mana kan persoalan kemandirian itu di dalamnya ada otonomi ya, ada kuasa siswa untuk mengarahkan dirinya, yang oleh Bu Evi didesain satu kurikulum berbasis understanding by design atau UBD. Nah, insya Allah hal-hal semacam itu perlu kita pahami, kita praktekkan, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang bermanfaat, Ibu Bapak. Dan pada pelaksanaannya insya Allah mudah-mudahan saya berdoa kegiatan ini lancar, Bu Evi, Bu Izah, dan teman-teman yang menjadi panitia. Dan nanti ini akan direcord untuk diupload ke YouTube ya, Ibu Bapak. Mudah-mudahan nanti bisa dinikmati oleh banyak orang sehingga manfaatnya bisa menuai keluasan begitu. Saya pikir itu saja sebagai sambutan. Mudah-mudahan lancar kegiatan, terutama terima kasih nanti. Dan Ibu Bapak ini jangan hilang datanya ya Bu Izah. Nanti kita akan undang lagi di webinar series ya Bu Izah. Nanti mungkin Bu Izah akan berbagi, saya bahkan dari Ibu Bapak guru akan juga bisa berbagi. Nanti kita bareng-bareng gitu ya. Wah, di sini juga ada Bu Ani dan lain-lain. Insya Allah mudah-mudahan lancar. Bismillah, selamat sekali lagi, dan dengan ini kita ucapkan basmalah bersama-sama sebagai tanda bahwa kegiatan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga Ibu Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari, semoga sehat selalu Bapak. Amin, amin. Ya. Baik, acara selanjutnya yang paling kita tunggu-tunggu yaitu sesi pemateri oleh narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Randa Evi Mulyasari MPD, yang akan dipandu juga oleh moderator kita, yaitu Ibu Dr. Rina Heriani MPD. Bapak Ibu, sebelum masuk sesi pematerian, izinkan saya membacakan CV singkat moderator kita hari ini, yaitu Ibu Dr. Rina Heriani MPD. Nah, Bapak Ibu, Ibu Rina merupakan dosen PGSD FIP Universitas Pendidikan Indonesia, penulis buku, penulis lagu, dan juga penyanyi yang karyanya bisa Bapak Ibu saksikan di channel YouTube beliau. Buku-buku yang pernah beliau tulis, di antaranya ada Panduan Praktis Pengelolaan Kelas Sekolah Dasar Berbasis Literasi 4.0, Teori dan Program, Di Antara Dua Tepian, Palung Hati, Serat Katresno, dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Nanti kalau kita bacakan satu-satu mungkin tidak akan cukup waktunya untuk sampai nanti malam ya. Jadi kita skip dulu untuk karya-karya beliau karena memang sangat banyak. Bapak Ibu nanti bisa mengenal lebih dekat ya lewat Google Scholar atau website PGSD. Silahkan, boleh.
Beliau ini merupakan lulusan S3 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Sekolah Pasca Sarjana UPI dengan predikat cum laude dan menjadi lulusan terbaik pada wisuda gelombang ketiga tahun 2020. Nah, beliau juga merupakan lulusan terbaik dari salah satu program sertifikasi profesional communicator. Wah, sangat luar biasa sekali ya moderator kita pada sore hari ini. Nah, Bapak Ibu, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja kita sambut moderator webinar kita, Ibu Dr. Rina Heriani, MPD. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dua aja, Bu. Assalamualaikum Dua warahmatullahi aja. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali dengan kami ya. Ada Bu Epi narasumber kita, ada Bu Ija dan keluarga besar PGSD Universitas Pendidikan Indonesia. Mohon maaf, ini saya sedang berada di kereta cepat. Kereta cepat, saya sedang mengikuti uji coba kereta cepat, tetapi alhamdulillah bisa mengikuti acara ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita hari ini akan sama-sama menyimak sebuah paparan yang sangat luar biasa dari pemateri yang luar biasa. Saya terlebih dahulu memperkenalkan beliau. Beliau Ibu Dr. Anda Evi Mulyasari MPD, mengajar di PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia. Pendidikan yang beliau tempuh S1, Pendidikan Bahasa Inggris di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Bandung, kemudian S2 di Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Pendidikan Indonesia, dan S3 sekarang sedang menempuh pendidikan di akhir penghujung ya. Banyak karya beliau yang sudah dikerjakan. Sambil berjalan nanti pematerian, mungkin saya akan banyak berbicara tentang Bu Epi juga ya, Bu Epi. Selamat, Ya, ini Bu. sedang di penghujung perjuangan S3 luar biasa. Kami memanggilnya Mrs. Epi. Biasanya beliau dengan bahasa Inggrisnya yang luar biasa. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bersapa juga menggunakan bahasa Inggris dengan beliau. Sangat fasih karena beliau pernah mengikuti kegiatan di Amerika Serikat. Ini ada terbaru dari beliau, diberikan kepada saya bahwa beliau pernah mengikuti University Connect di Michigan State University, MSU, USA selama 2 bulan. Ini luar biasa. Penelitian-penelitian beliau juga sangat banyak. Sangat banyak. Ya, nanti sambil berjalan pematerian Bu Epi. Untuk itu disilakan Ibu Epi untuk live teman-teman. Ya. Terima kasih, Bu Rina. Baik. Kepada Ibu Lea, mohon maaf. Mohon bantuannya bisa di share screen ya, sambil saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Bapak dan Ibu berkesempatan untuk bergabung pada sore hari ini ya. Ini ada 94 orang yang sudah bergabung, berarti sekitar 90 orang. Pada hari ini seperti tadi disampaikan oleh Ibu Iza bahwa saya akan berbagi hasil dari penelitian Naik saya. kereta sambil minum kopi di Kulum. Kami silakan Ibu Epi untuk menyampaikan. Terima kasih Bu Rina. Kayaknya ini kena sinyal ya. Terima kasih banyak Bu Rina. Semoga selamat di perjalanan. Mudah-mudahan kita ke depan bisa juga mencoba kereta cepat ya. Oke. Karena itu terbatas waktunya ya. Jadi tidak boleh tidak bisa memilih ya. Baik. Oke, saya ingin sapa bagi Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dari Medan ya sampai ke ujung, kayaknya dari ujung sampai ujung nih ada semua ya. Mudah-mudahan bisa kita berbagi, khususnya saya ingin menyampaikan, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengambil manfaat dari diskusi kita pada sore hari ini. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbagi khususnya tentang kurikulum berbasis understanding by design untuk membangun kemandirian siswa di sekolah dasar. Artinya kita ingin membantu para siswa membangun kemandirian. Ya, baik, berikutnya Bu Iza, boleh ya? Oke, terima kasih ya. Kita lihat di sini gambarnya.
ini siswa atau anak-anak sedang membantu membuat makanan. Artinya apa? Mereka belajar untuk mandiri. Nah, jadi keterampilan hidup mandiri itu apa sih? Nah, di antaranya itu ya kemampuan seseorang dia di sini tergantung kepada keputusan dia, maukah dia mengerjakan atau tidak, gitu ya. Karena kalaupun ada di sana tapi hanya diam saja, berarti dia tidak mengambil keputusan untuk ikut terlibat, ya. Dan itu tentunya sesuai dengan pemahaman masing-masing. Apakah yang namanya mandiri itu hanya menonton, gitu ya, ataukah dia terlibat, ya. Saat ini tentu Bapak dan Ibu juga melihat bahwa para siswa di antara di sekolah kita, mereka masih banyak yang harus dibantu. Jadi bagaimana kita bisa membantu mereka supaya tidak tergantung kepada Bapak Ibu, kepada adik, kakak, atau suka nyuruh-nyuruh ya. Ambilin itu dong, ambilin sepatu, ambilin sendok, ambilin apa gitu ya. Artinya bagaimana supaya mereka sadar bahwa kalau mereka bisa melakukan sendiri, nah sebaiknya itu dilakukan ya. Dari studi awal saya di sekolah dasar di Jawa Barat ya, melibatkan 366 guru ya dari Jawa Barat ini, ternyata kecenderungan siswa itu untuk kemandirian ada di kategori sedang ya Bapak dan Ibu. Nah, berdasarkan temuan itu maka perlu dibantu kemandirian mereka itu gitu ya, supaya nanti mereka pada saat menghadapi kehidupan masalah-masalah di sekarang dan juga di masa depan mereka bisa mengantisipasi. Kemandirian ini tidak hanya untuk kita yang normal, tetapi justru sebetulnya mereka yang mempunyai berkebutuhan khusus itu lebih perlu lagi gitu bagaimana membantunya. Atau mungkin Bapak dan Ibu di sekolah-sekolah ada juga siswa-siswa yang inklusi ya. Jadi itu bisa dibuat program khusus ya. Baik, berikutnya kita lihat bahwa menurut ahli apa sih? Berikutnya Mbak Iza. Oh, ternyata kemandirian itu bukan barang baru gitu. Sejak tahun 1800 Emerson itu sudah menawarkan bahwa kemandirian itu ternyata bukan hanya tentang melakukan segala sesuatu sendiri gitu ya, tetapi bagaimana kita membangun tanggung jawab gitu ya. Jadi misalnya Bapak dan Ibu bingung juga atau anak-anak bingung, tapi mereka memiliki kemandirian. Aduh, aku ini nggak bisa ya. Nah, apakah dia berani bertanya, meminta tolong gitu ya. Nah, itu kepercayaan diri itu perlu dibangun. Ya, jadi akhirnya dia mampu mengandalkan dirinya sendiri gitu kan. Nah, kita semua tahu Ki Hajar Dewantara itu sangat terkenal ya dari pendidikan itu. Nah, ternyata sejalan bahwa Ki Hajar Dewantara juga Ron sepakat bahwa proses pendidikan itu perlu diberikan suatu kebebasan. Jadi anak-anak itu tidak harus selalu disuruh, diminta tolong, tetapi bagaimana menumbuhkan supaya mereka secara kognitif mereka mempunyai pemahaman itu. Kemudian secara sikap dia mau melakukannya dan secara psikomotor dia terampil. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara ada bagaimana tanpa dipaksa, tanpa diperintah, ya, siswa mampu berdiri di atas kakinya sendiri, mengatur dirinya sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain, ya. Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 juga menyampaikan bahwa kemandirian itu adalah rasa percaya diri terhadap kemampuan diri, bakat sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Jadi menyelesaikan masalah atau tugas secara mandiri. Begitu. Dilanjutkan silakan Mbak Lea. Nah, dalam penelitian ini, jadi kemandirian yang dimaksud adalah fokus bagaimana membangun kecakapan hidup mandiri. Ya. Kecakapan hidup mandirinya itu seperti apa? Jadi kemampuan siswa bagaimana dia mampu beradaptasi atau berperilaku positif. Karena kadang-kadang mereka tuh udah apa-apa udah nggak mau, nggak suka. Nah, tapi bagaimana tetap dia positif. Nah, sehingga akhirnya bisa mengambil keputusan berdasarkan pengetahuannya, pengalamannya, pemahamannya sehingga diharapkan mampu memecahkan masalah atau tugas, ya, baik tugas di rumah maupun tugas di sekolah. Ya, seperti kita lihat kalau di gambar sini bahwa terlihat tuh ada apa saja sih ternyata, oh banyak. Nah, ini datanya yang tadi saya sampaikan, ya, bahwa
dari 10 kota di Jawa Barat, juga dari 18 kabupaten, itu datanya bahwa kategori dari kemandirian siswa itu ada di level sedang, di mana mereka ternyata sebetulnya sudah mampu mengidentifikasi, mengeksplorasi, menganalisis, oh ini ada masalah. Kemudian mereka juga sudah berinisiatif, oh kalau ada yang begini, kayaknya kita bisa deh bantu dengan cara ini. Nah, seperti itu. Sehingga mereka akhirnya dapat diandalkan oleh orang lain. Namun demikian, ternyata mereka juga masih perlu dibantu khususnya dalam menyelesaikan masalah. Karena kadang mereka ada usul, ada ide, tapi masalahnya tidak sampai selesai. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat selanjutnya. Nah, dari tahap perkembangan seperti Bapak Ibu ketahui bahwa di sekolah dari anak usia dini sampai sekolah dasar, ternyata perkembangan anak itu tahapannya seperti kita tahu dari sensorik dulu, dari meraba dulu, ya. Kemudian masuk preoperasional, masuk ke konkret dia harus nyata, dan masuk ke formal. Nah, namun untuk aturan ternyata ada perbedaan. Mari kita lihat berikutnya. Dalam melaksanakan peraturan, ya, ternyata ada dua. Ada sadar akan aturan dan melaksanakan aturan. Pada saat usia 0 sampai 2 tahun, maka akan dirasakan bahwa agak supaya aturan itu bukan memaksa, tapi memperkenalkan, ya. Nah, usia 2 sampai 8 tahun, maka di sini itu lebih bersifat ini harus loh. Mereka kadang-kadang ya udah karena udah mulai terbiasa ya. Gitu ya. Nah, masuk ke usia 8 sampai 12, akhirnya itu harus nego. Karena kadang mereka nggak mau. Aku nggak mau ngerjakannya. Ya, dia sudah sadar aturan. Nah, berikutnya saat melaksanakan usia sampai 0 sampai 2 itu dia hanya melakukan saja. Ya, tetapi masuk ke 2 sampai 6 tahun dia punya pilihan, ada orientasinya. Nah, masuk 6 sampai 10 itu masuk ke dalam negosiasi, ada kesepakatan. Ya, umur 10 sampai 12, nah itu baru nanti Anda sudah bisa mengambil keputusan betul-betul matang. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Ini menurut Piaget, ya, ada kesadaran mengenai aturan dan pelaksanaan aturan. Baik, berikutnya. Nah, menurut World Health Organization, ya, ternyata ada 4 kecakapan hidup itu. Di antaranya kecakapan personal, kecakapan sosial, di mana indikatornya bisa kita lihat di sini. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, berpikir rasional, ya, komitmen, mandiri, salah satunya di sini. Tapi mandiri yang lainnya nanti kita bisa diperluas, ya. Bertanggung jawab, menghargai, menilai diri, menggali informasi, mengolah informasi, mengambil keputusan, memecahkan masalah, itu masuk ke dalam kecakapan personal. Jadi itu harus dilatih secara masing-masing. Untuk secara sosial, bisa dilihat bagaimana bekerja sama, bagaimana menunjukkan tanggung jawab sosial, bagaimana mengendalikan emosi, bagaimana membantu berinteraksi dalam masyarakat. Kadang-kadang ada kejadian cuek aja. Nah, berarti dia tidak peka dalam secara lingkungan. Ya. Kemudian bagaimana berpartisipasi, baik di dalam kelas, di luar kelas, ya. Membuat sikap yang sportif. Kalau ada yang menang, kita harus mengucapkan selamat, gitu ya. Kemudian bagaimana kita pada saat ada orang lain mendengar berbicara, kita menjadi pendengar yang baik dan sebaliknya, gitu ya, termasuk memimpin. Selanjutnya Mbak, nah untuk yang ketiga yaitu kecakapan akademik, ya, tentunya berhubungan dengan pengetahuan baik bersikap ilmiah, strategis, berkomunikasi ilmiah, menggunakan teknologi, ya, walaupun sebetulnya teknologi tidak semata-mata untuk akademik, tapi untuk hidup juga bisa, ya. Nah, untuk yang lainnya yaitu kecakapan vocational, diantaranya termasuk berwirausaha, ya, dan juga menggunakan alat. Ini ada di Balitbang Depdiknas tahun 2007, gitu ya. Ini kecakapan hidup dari World Health Organization. Baik, berikutnya Bu. Nah, untuk independent living skill sendiri, saya mengadaptasi dari Michigan Department of Education tahun 2020, ya, di mana kita bisa membantu kecakapan hidup siswa itu diantaranya ada ini. Tapi kalau misalnya menurut Bapak dan Ibu ada yang lain,
kenapa tidak gitu ya? Tinggal dikembangkan saja ya. Saya yakin ya, anak-anak masih ada yang belum bisa berpakaian dengan baik, menjaga kebersihan, melakukan keterampilan makan, pekerjaan memasak, pekerjaan rumah tangga, perbaikan rumah tangga yang dasar, keterampilan binatu atau mencuci baju, keterampilan organisasi, prosedur darurat keselamatan, keterampilan telepon, tentang konsep waktu, keterampilan keuangan, informasi pribadi, perawatan kesehatan medis, keterampilan sosial, advokasi diri, orientasi, mobilitas, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia menggunakan kendaraan atau berteman. Menurut Bapak dan Ibu, gimana ya caranya kita mengukur beriman, bertakwa, berakhlak mulia? Ada nggak yang mau berpendapat? Bisa nggak? Nggak apa-apa, sambil jalan ya. Berikutnya. Belum bergerak, Mbak? Oke. Nah, kan kita sedang mau mengembangkan kurikulum nih. Nah, menurut Undang-Undang 20 tahun 2003, apa sih kurikulum itu? Ternyata kurikulum itu adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Ya, jadi ini menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum. Sehingga kurikulum bukan hanya sebagai dokumen, tetapi rancangan dan seluruh proses komponennya ya dalam pembelajaran sehingga menciptakan pengalaman belajar. Ya, bagaimana nanti mengimplementasikannya gitu ya. Nah, Sukma Dinata juga sepakat ya bahwa kurikulum itu rencana yang terstruktur ya, merinci sama ada tujuannya, tujuan pembelajaran, ada konten materi atau isinya, ada metode pengajarannya atau strateginya, dan juga evaluasi dalam proses pendidikan. Sehingga di sini melibatkan pemilihan ada bahan ajar ya sesuai tujuan perkembangan siswa dan strategi yang menurut Bapak Ibu nanti efektif dan diharapkan nanti mampu mengukur tujuan yang ingin dicapai. Seperti itu. Baik, berikutnya. Nah, karena kita menggunakan understanding by design, yaitu sebagai salah satu kerangka kerja kurikulum yang merupakan rancangan mundur atau backward design, ya, di mana tahapannya sintaknya itu ada 3. Ya, yang pertama identifikasi tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu tujuan pembelajarannya apa? Atau tujuan kemandirian yang ingin dicapai apa? Ya, di situ goals-nya apa? Ya, itu yang pertama. Yang kedua penilaian otentik. Bagaimana sih menilainya? Itu yang kedua, ya. Yang ketiga tahapannya adalah desain pembelajaran. Nah, bagaimana merancang satu pembelajaran supaya tujuan yang tadi itu tercapai. Begitu. Jadi sebetulnya understanding itu sangat sederhana, gitu ya. Ini sebetulnya sudah mulai dari 2005, hanya mungkin sekarang khususnya di kurikulum Merdeka itu baru mulai populer kembali, ya. Nah, tahapan yang pertama kita lihat. Selanjutnya, ya, di dalam tahapan pertama ini, Bapak dan Ibu akan membuat prioritas pembelajaran berdasarkan kinerja jangka panjang, gitu ya. Tapi di sini juga mentransfer apa yang bisa dipahami oleh siswa ke dalam kehidupan atau di dalam lingkungan. Ya, di sini nanti Bapak dan Ibu bisa mengajukan pertanyaan pemantik, gitu ya. Kondisi awalnya seperti apa, gitu ya. Sehingga nanti karena tadi identifikasi hasilnya kan kalau di sini kemandirian. Nah, kemandiriannya kemandirian apa gitu ya? Kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin menerapkan untuk pembelajaran lain berarti tujuan pembelajarannya apa? Seperti itu ya. Nanti kita bisa tahu. Oh, nanti harus dicari tahu awalnya siswa itu ada di mana. Sehingga kita bisa bergerak untuk menilainya seperti apa dan juga kegiatannya seperti apa. Ini yang pertama ya. Nah, berikutnya untuk yang kedua ya, menentukan bukti penilaian pakai apa? Ternyata bisa menggunakan berbagai penilaian. Mau observasi boleh, mau pakai tes boleh, mau pakai jurnal boleh gitu ya. Nah, nanti itu bisa diterapkan dalam situasi real gitu ya. Nanti dikembangkan oleh Bapak dan Ibu. Kemudian ada indikatornya apa? Ya, sehingga di sini juga bisa merekomendasikan penilaian antar teman, tapi tentu harus dibuat dulu. Kalau misalnya, aduh Bu belum bisa, nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Seperti itu ya. Kita lakukan dulu yang kita bisa. Oke, berikutnya. Nah, di akhir, Bapak dan Ibu akan mengembangkan rancangan pembelajaran di mana
merujuk kepada namanya where to. Where to itu singkatan ya. W it's where, why, what ways ya. Di sini membantu mengetahui pembelajarannya arahnya kemana, bagaimana dikelolanya ya, dan bagaimana awal siswa titik awalnya. Nah, jadi pertama itu W, where, why, and what ways ya. Yang kedua ada H-nya, H di situ stand for atau kepanjangan dari hook. Hook itu kan kayak kail gitu. Jadi bagaimana mengaitkan, bagaimana Bapak dan Ibu memberikan stimulusnya supaya siswa itu tertarik dan mau berminat ya belajar yang Bapak Ibu kembangkan. Masuk ke dalam yang kedua, yang ketiga E atau ya equip and experience, yaitu ya melengkapi dan membantu siswa mendapat pengalaman ya, bagaimana mendapatkan ide-ide ya dan mengeksplorasi masalah sehingga topik atau bahasan yang akan kita bahas di hari itu mereka menjadi berminat gitu ya. Berikutnya where, R, rethink and revise. Jadi menyediakan kesempatan. Gimana nih supaya mereka memikirkan kembali? Oh, berarti nanti mengembangkan LKPD-nya seperti ini. Kemudian menggunakan videonya seperti ini, ya, merevisi pemahaman pembelajaran. Kadang-kadang mungkin pemahaman mereka belum tepat. Oleh karena itu dibantu misalnya dengan video pembelajaran yang Bapak Ibu sudah pilih, ya, sudah rencanakan. Nah, mungkin ini Bu Lea jaringannya mungkin ya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Kalau webinar itu memang jaringan itu harus stabil. Kalau tidak stabil, jadi memang ya seperti ini ya. Jadi mohon maaf jika ada hal-hal yang memang belum belum sesuai. Tapi mudah-mudahan Bapak dan Ibu tetap bisa belajar ya. Oke, sebentar. Atau bisa dilanjutkan dengan slide yang dari Ibu saja. Oh, oke. Sudah. Alhamdulillah, sudah kembali. Ya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Tadi kita masuk kepada rethink and revise. Now we go to E, evaluate. Nah, bagaimana kita akan mengevaluasi kinerja atau hasil yang dicapai oleh siswa tersebut? Implikasinya bagaimana? Gitu ya. Berikutnya masuk ke 2, T, be tailored. Disesuaikan terhadap beragam kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa. Ya. Kemudian juga be organized, organize, maka harus diorganisasi dan dimaksimalkan interaksi dalam pembelajaran itu. Jadi dalam rancangannya Bapak dan Ibu harus memperhatikan ke-7 hal ini ya supaya bisa memberikan pemahaman pengalaman yang berarti buat para siswa kita. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Nah, untuk dimensi kemandirian yang saya kembangkan, yang pertama itu evaluasinya adalah mengenal masalah. Yang kedua, mengambil keputusan. Ini adalah 4 dimensi indikator utama. Ya. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, dapat diandalkan orang lain. Nah, hasil dari penelitian awal saya itu menunjukkan bahwa ternyata siswa sudah banyak yang mengetahui bahwa ada masalah, harus diselesaikan, gitu ya. Ini solusinya. Tetapi dari mereka itu belum mampu mengetahui aku tuh bisanya apa, gitu ya, sehingga dia menawarkan solusi yang lain, gitu ya. Mereka belum mampu. Nah, untuk mengambil keputusan ya, mereka juga ternyata belum mampu dengan baik gitu kan. Jadi jarang. Ini gini aja deh, kasih usul apa. Nah, itu pun masih belum. Mungkin karena mereka masih ragu ya dengan pengetahuan yang dimiliki gitu ya, sehingga dia masih perlu latihan gitu ya, menggunakan sumber-sumber yang lain. Nah, ini juga sama untuk menyelesaikan masalah, dari mereka juga masih belum ya, belum mampu menyelesaikan masalah. Makanya kita perlu membantu untuk membangun kemandirian itu di sekolah dasar. Dan di akhir
dalam satu sisi mereka sudah sudah mampu diandalkan, tapi dalam sisi lain mereka belum mau gitu ya untuk mencoba hal baru. Jadi memang harus mungkin ada trigger yang membuat mereka mau mencoba seperti itu. Gitu ya. Nah, itu dalam perencanaan juga itu harus dibantu ya, perencanaan, pelaksanaan termasuk juga evaluasi. Ya, untuk dimensi kemandiriannya. Nanti bisa Bapak Ibu gunakan juga ini untuk mengevaluasi ya. Baik, selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu, yang diimplementasikan pada penelitian ini fokus dalam pengembangan kecakapan hidup untuk membangun kemandirian siswa di kelas 4, khususnya keterampilan atau kecakapan organisasi, kecakapan atau keterampilan sosial, dan juga keterampilan atau kecakapan keuangan. Ya. Namun kami juga di sini mengembangkan, kalau yang kelas 4 itu fase B, kalau ini fase A. Fase A yang kami kembangkan adalah tentang konsep waktu, ya, aspeknya, dan juga keterampilan kecakapan informasi pribadi. Seperti tadi sudah kita bahas ya, itu tujuan pembelajaran nanti Bapak dan Ibu yang menentukan untuk kelas berapa, kemudian tujuannya apa. Untuk fase A, diantaranya Bapak dan Ibu bisa menggunakan seperti berikut. Ya, siswa mampu memahami konsep kalender, memahami perbedaan antara waktu siang dan malam, ya, memahami peristiwa masa lalu, masa depan, ya, kemudian mampu menunjukkan kesadaran ada urutan kejadian atau kegiatan, kemudian juga menggunakan kata waktu, ya, mampu menyebutkan nama hari dalam seminggu, nama bulan dalam setahun. Itu untuk fase A, ya. Untuk keterampilan atau kecakapan informasi pribadi diantaranya diharapkan siswa itu mampu menyebutkan namanya, usianya, umurnya, tanggalnya, juga mampu mengidentifikasi lengkap ya anggota keluarga inti. Kemudian mampu menggambarkan secara fisik ya ciri-ciri anggota keluarga, kebiasaan anggota keluarga, kemudian juga pekerjaan orang tua, juga nama lengkap dari anggota keluarga besar ya, dan juga alamat. Karena bisa jadi mereka misalnya hilang dari tempat tinggalnya, pas ditanya rumahnya di mana, dia tidak tahu alamatnya. Tetapi dengan tahu alamat itu akan mudah gitu ya. Ataupun nama ayah, siapa nama ayah? Abi. Nama ibu Umi. Padahal kita perlu nama yang betul gitu ya, karena itu akan sangat membantu. Baik, berikutnya. Nah, untuk yang fase B ya, tadi beriman, bertakwa, berakhlak mulia ya, itu ternyata bisa diantaranya dengan misalnya menyebutkan doa sebelum tidur atau doa bangun tidur ya. Dari situ kan kalau berdoa ya berdoa, kalau mau tidur gimana? Berdoa. Berdoanya gimana? Itu kan tidak disampaikan ya. Itu bisa kita tanya gitu ya supaya mereka bisa menyampaikan. Kemudian doa lainnya bisa doa makan, sebelum makan, sesudah makan, ataupun mengucapkan salam, berterima kasih. Nah, untuk doa sendiri mungkin kita juga bisa supaya anak paham ditanyakan artinya apa ya. Belum tentu kita juga tahu artinya, betul tidak? Ya, kadang-kadang kita lupa. Oke, baik. Untuk keterampilan organisasi, ya tujuannya itu diantaranya adalah dalam penelitian yang dilakukan adalah bagaimana siswa secara mandiri mampu mengembalikan barang yang digunakan pada tempatnya, ya, mampu menjaga barang-barang tetap teratur, mampu memberi label barang-barang pribadi, ya, mampu mengembangkan sistem penandaan, juga mampu mengatur meja tetap teratur. Ya, diantaranya itu. Untuk keterampilan kecakapan sosial, diantaranya menghormati perbedaan pendapat dalam kelompok, ya, menghargai keberagaman di kelas, ya, mampu bekerja sama dalam kelompok, mampu menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan, ya, mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. Dan yang terakhir, untuk keterampilan atau kecakapan keuangan, ya, bisa dengan di sini mengetahui menyesuaikan dengan perubahan harga ketika melakukan pembelian. Jadi nanti Bapak dan Ibu mengembangkan jual beli di dalam rancangan pembelajarannya. Ya. Kemudian di sini tujuan pembelajarannya mampu memberikan uang dengan jumlah yang tepat dalam pembelian. Ya, siswa mampu menghitung perubahan nilai uang. Ya, kadang-kadang mungkin nanti uangnya mungkin tidak hanya rupiah kalau Bapak dan Ibu mau ya, ataupun misalnya dari yang kertas ke uang logam, itu pun berubah ya. Kemudian memperkirakan jumlah barang yang akan dibeli dengan uang yang dimiliki ya.
ketika melakukan pembelian ataupun menentukan kecukupan uang melakukan pembelian. Nah, semua ini dinilai oleh yang tadi disebutkan di atas, bahwa apakah siswa mampu mengenali masalahnya, mampu memberikan pilihan untuk jawabannya, mampu memecahkan masalah, ataupun mampu diandalkan oleh orang lain. Ya, jadi itu masing-masing tujuan pembelajaran itu nanti dilihat dari 4 indikator utama yang tadi. Nah, hasil penelitiannya untuk kecakapan organisasi, ternyata siswa kelas 4 ya sudah mengenali masalah. Itu mencapai 94%. Mereka sudah berinisiatif mengambil keputusan sendiri. Itu masuk ke 95%. Menyelesaikan tugas 96% dan juga diandalkan orang lain 94%. Untuk kecakapan sosial ya, untuk yang pertama 97% itu mampu mengenali masalah. 96% mampu mengambil keputusan ya, 97% mampu menyelesaikan tugas atau masalah, dan untuk 90% diandalkan orang lain. Dan yang terakhir untuk keterampilan keuangan ya, siswa kelas 4 sudah mampu mengenali masalah sebesar 97%, berinisiatif mengambil keputusan 95%, menyelesaikan tugas 98%, dan mampu diandalkan orang lain untuk kecakapan keuangan itu ternyata 100% gitu ya. Baik, itu temuan dari penelitian saya. Nah, selanjutnya, itu bagaimana sih mengukur efektivitas dan efisiensi dari kurikulum yang saya implementasikan itu? Ternyata bisa dibantu dengan analisa pemodelan RAS menggunakan WinStep for Windows ya. Di sini ada pretest yang di awal tadi ya. Jadi sebelumnya diberikan pretest, kemudian yang post-test pertama itu adalah keterampilan berorganisasi, post-test kedua adalah sosial, dan post-test ketiga adalah keuangan. Nah, dari data tersebut ya terdapat perbedaan yang bermakna antara hasil pretest dan post-test ya. Nah, kemudian itu diuji menggunakan uji normalitas dan uji Wilcoxon Sign Rank Test, di mana uji normalitasnya menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal ya, sehingga digunakanlah Wilcoxon Sign Rank Test ya. Dari sini terdapat perbedaan yang bermakna antara pretest ke post-test 1, pretest ke post-test 2, pretest ke post-test 3 ya. Berikutnya. Ya, ini secara detailnya gitu ya, nanti kalau Bapak dan Ibu mau silahkan ya, sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa rancangan kurikulum berbasis understanding by design ini untuk membangun kemandirian siswa sekolah dasar terbukti membangun kemandirian siswa di sekolah dasar. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Karena kalau misalnya saya bacakan juga mungkin sedikit membingungkan ya kalau ini. Baik, selanjutnya. Nah, ternyata untuk pengembangan kurikulum berbasis kecakapan hidup menurut BNSP itu diantaranya itu bisa berkelanjutan ya melalui semua mata pelajaran. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mengimplementasikan sesuai dengan mata pelajaran yang jadi bisa tematik Bapak dan Ibu ya, seperti itu. Kemudian di sini nilai itu nggak diajarkan ini baik, ini tidak, tetapi dikembangkan. Mereka akan merasakannya dengan diberikan kesempatan mengalami, ya melakukan dalam pembelajaran Bapak dan Ibu. Kemudian proses pendidikannya ini harus aktif dan menyenangkan, makanya itu harus melibatkan siswa. Jadi where to di dalam rancangan pembelajaran UBD yang tadi disampaikan di awal, sebaiknya oleh Bapak dan Ibu itu diterapkan semua. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, kalau dari UNESCO ya, bahwa kemandirian itu ya dari hasil belajarnya itu bisa diperoleh dengan learning to know. Jadi mengetahui, bagaimana siswa mengetahui, learning to do. Jadi bagaimana mereka melakukan. Jadi kalau tahu tapi tidak melakukan, dia tidak ada pengalaman. Ya, learning to live together. Bagaimana dia bisa melakukan itu bersama di antara masyarakat, di antara teman-temannya, di rumah, ya, di lingkungan. Learning to be, tapi tetap dia menjadi dirinya sendiri. And the last, long life learning. Dan anak-anak kita akan belajar sepanjang hayat. Tentu kita juga sama, ya. Oke, baik. Selanjutnya. Baik, demikian. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus Waalaikumsalam dulu Bapak dan Ibu.
Luar biasa ini pemaparan Bu Epi. Aduh, luar biasa. Terima kasih ini. Satu Terima kasih. silaturahmi ilmu yang indah pada sore hari ini Bapak dan Ibu. Kita bisa memperoleh banyak informasi tentang hasil penelitian beliau. Baik, mohon izin Bu Epi akan dibuka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Silakan. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan buka sesi tanya jawab. Satu termin dulu untuk dua penanya, disilakan. Mohon dibantu Bu Ijah ya, saya tidak bisa semuanya ini. Ya, disilakan Bapak dan Ibu. Ada Ibu Ella Komala. Sudah Ibu raise Ella hand. Komala. Iya, Assalamualaikum. Salam. Silakan. Waalaikumsalam. Langsung saja lah ya Bu Epi ya, biar ini. Boleh, Ya. silakan. Ya. Terima Boleh, kasih atas ya. Ini Bu kesempatannya, Epi-nya orang baik hati moderator. sekali. Ya, baik Ibu Ella disilakan langsung bertanya. Mau Ya, bertanya Bu, atau langsung apa? Silakan Bu. saya langsung bertanya karena Ya. ini paparannya menarik sekali. Dari awal saya memang sudah melihat tampilan flyernya, sudah ingin segera. Namun tadi maaf kalau pertanyaan saya barangkali sebetulnya sudah ada jawaban, tapi saya agak telat masuk tadi karena pamongnya lebih dari 3:30 tadi itu. Nah, Bun, Ya, saya itu menyimak yang 7 langkah tadi. Iya. Bagaimana penerapan eksekusinya di SD yang memang latar belakang anaknya sangat berdiferensiasi. Kemudian bagaimana juga mensinkronkan, kalau tidak salah tadi ini kan yang ditelitinya sikap kemandirian, sehingga dalam tesnya pun tes sikap yang langsung menukik ke kemandirian. Namun saya menyimaknya tadi beberapa tes yang dilakukan untuk sikap ini adalah keterampilan, beberapa keterampilan atau skill yang ada di keterampilan kecakapan hidup. Nah, yang ingin saya tanyakan itu yang pertama, eksekusi di lapangan untuk ke SD dan juga sebagai kepala sekolah izin ke guru-guru yang bisa dilakukan, dan mohon izin jika memang bisa untuk meng-ATM, mengadopsi, tiru, dan modifikasi. Jika berkenan nanti sudah selesai Bu Dr. Evi ya. Dr. Evi menyelesaikan studinya. Yang keduanya tadi Bun, terhubungan antara tes yang tadi skill atau dengan penelitian yang memang yang saya amati adalah sikapnya sendiri yang diteliti. Sikap saya belum menyatu antara langkah yang tadi, kemudian pengamatan sikapnya dan tes keterampilan atau skill yang dilakukan. Saja Bu pertanyaannya, mohon maaf saya kurang lengkap menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak berkenalan dari Lembang. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ini Bu Epi. Pertanyaannya agak banyak nih Bu. Iya. Agak banyak, tapi sepertinya merangkum banyak hal, diutamakan dengan 7 langkah yang dalam pembelajaran ini diferensial, kemudian sampai langkah eksekusinya nanti harus bagaimana. Mau langsung saja Bu, biar ini. Boleh. Iya, boleh. Silakan Terima Bu kasih. Epi untuk menjawab. Silakan. Oke, baik. Oke, Bapak dan Ibu, seperti tadi saya sebutkan bahwa kemandirian itu adalah bagaimana siswa beradaptasi, ya, berpikiran positif terhadap bagaimana cara dia mengambil keputusan untuk tugas atau tanggung jawab yang harus diselesaikan. Nah, jadi yang tadi disebutkan keterampilan atau kecakapan organisasi itu semuanya adalah independent living skill yang dimaksud dengan kecakapan mandiri itu. Independent living itu adalah kecakapan mandiri gitu. Dan semua itu kan tapi banyak macamnya. Oleh karena itu tadi ada kecakapan organisasi, kecakapan keterampilan itu sama Bu, hampir sama gitu. Jadi kan dia cakap, dia terampil gitu, maksudnya ke sana Bu istilahnya. Hanya itu penggunaan istilah, karena kadang-kadang orang memilih ke terampil atau cakap gitu.
tapi sebetulnya merujuk ke hal yang sama. Nah, kebetulan misalnya contohnya untuk kecakapan atau kecakapan atau keterampilan keuangan. Nah, di kelas 4 itu kan Bu ada bagaimana siswa mampu mengenal antara keinginan dan kebutuhan. Betul ya Bu ya? Nah, artinya untuk merancang suatu pembelajaran, maka Bapak dan Ibu perlu menentukan dulu tadi tujuannya apa, kecakapannya apa. Nah, tadi kan kecakapan keuangan, tapi kecakapan keuangan itu kan banyak. Yang mana? Nah, Bapak dan Ibu cek di CP-nya misalnya yang cocok apa nih? Oh, keinginan dan kebutuhan. Maka itu yang diambil CP-nya. Jadi cocok dengan kurikulum yang memang berlangsung sehingga UBD itu tidak keluar dari kurikulum yang sudah dilaksanakan, justru kita mendukung itu gitu ya. Jadi bisa jalan bersamaan. Nah, dari situ maka tadi yang pertama setelah menentukan tujuan, Bapak dan Ibu akan menentukan bagaimana evaluasinya. Nah, kebetulan yang saya kembangkan itu adalah yang tadi 4 dimensi indikator utama: mengenali masalah, membuat keputusan, memecahkan masalah, dan mampu diandalkan. Di dalamnya itu sebetulnya terdiri dari 50 pernyataan yang semuanya sudah diuji dan itu reliable, efektif semua. Itu mungkin pembahasan yang berbeda gitu ya. Tapi artinya bagaimana kita membantu, karena kalau terlalu banyak guru kan bingung, ya teh kumaha gitu ya. Nah, kita buat simple tapi guru tetap melakukan gitu. Itu yang 4 itu. Nah, antara tadi keinginan kebutuhan karena dia di kelas 4, nah si CP-nya itu masuk yang tadi di bawah itu ada. Sebetulnya di CP-nya apa? Dia ada di matematika dan IPAS gitu ya. Nah, itu ada apa saja? Ada benda-benda gitu kan. Jadi nanti pelajarannya tematik Bu di dalamnya. Sehingga pelajarannya tetap terbahas, kemandiriannya pun tercapai. Begitu. Jadi itu masuk di dalam dua-duanya. Hanya memang itu tidak mungkin sekali jadi. Gitu ya. Mungkin di sini juga ada mungkin beberapa mahasiswa PPG, pasti mereka ingat bahwa oh itu 1 semester belajar. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan semangat gitu ya. Oke, dari tadi itu sudah. Nah, untuk guru-guru ATM boleh-boleh saja, sangat bagus gitu ya. Hanya itu tadi, makanya ini mungkin perlu ditindaklanjuti dengan, karena kalau Zoom gini kan tidak mungkin semua lengkap gitu ya Bu ya. Mungkin ke depan siapa tahu akan bekerja sama dengan Prodi PGSD. Mari kita sama-sama membantu siswa-siswa kita di sekolah dasar gitu ya Bu ya. Dan ini sebetulnya kemandirian ini tidak hanya, kalau ini kan kita sekolah yang normal, tapi sebetulnya untuk siswa-siswa yang berkebutuhan khusus pun itu akan sangat membantu. Mungkin itu Bu. Baik, Ibu, bagaimana Bu? Ini sudah panjang lebar ya. Sudah ini hanya Terima kalau kasih, ingin Bun. lebih lengkap mungkin japri nanti ke Bu Epi-nya ya. Nanti Siap. dilanjut workshop Siap. Bu. Ya, nah gitu undang Bu Ya, Epi, terima beliau kasih. nanti akan menyampaikan Terima secara kasih. detail ke ibu-ibu semua. Ini karena informasi yang beliau sampaikan ini materinya luar biasa. Ini banyak kebaharuan atau novelty yang beliau berikan sangat luar biasa. Nanti mudah-mudahan itu akan sangat menghantarkan beliau untuk meraih doktor ya Bu Epi dengan secepatnya. Amin. Kami sangat mendoakan karena Ibu sudah sangat layak untuk itu. Baik, Ibu sudah bisa dipahami ya Bu ya, Bu Ella? Ya, terima kasih. Silakan. Iya, baik. Bu Epi katanya Terima sudah. kasih. Baik, Terima kasih Bapak Bu Ibu El. masih ada yang ingin ditanyakan? Jangan takut Bapak Ibu, hal-hal sederhana pun boleh ditanyakan. Nah, iya tuh Bu Epi sudah sangat open ya, terbuka. Jangan takut, Bu Epi tidak pernah menggigit yang bertanya apapun ya Bu. Iya, baik Ibu-ibu Mangku. Sekarang kita silaturahmi, ilmunya luar biasa ini jelang senja ini luar biasa, banyak sekali ilmu yang beliau sampaikan. Bagaimana cara mendidik anak-anak, karena sekarang tiba ke SD, anak-anak di kelas awal maupun di kelas tinggi, bagaimana berkaitan dengan karakter profil pelajar Pancasila yang beliau kaitkan tadi luar biasa, karena sekarang sedang digalakkan di pendidikan bagaimana kita bisa mencapai pendidikan karakter yang luar biasa melalui profil pelajar Pancasila. Kita sudah melaksanakan proyek-proyek penguatan profil pelajar
Pancasila, P5, sudah pamerannya Bapak dan Ibu. Oke, mungkin sebagai tambahan, tadi kan Bu Rina menyampaikan tentang profil pelajar Pancasila. Nah, dengan kemandirian ini, ternyata karakter itu kita bisa bangun tidak, ya maksudnya tidak bisa lebih, apa ya, mungkin pilihan harinya bisa lebih banyak gitu ya, karena kan ini dimasukkan ke dalam pembelajaran tematik, integrated learning gitu ya. Jadi kita belajarnya dapat, kemandiriannya pun dapat gitu Bu. Tapi memang dia harus dirancang karena nggak bisa numpang lewat. Jadi harus dirancang. Seperti itu. Iya, itu Bu, Bu Ella tambahannya mungkin untuk Bapak dan Ibu memang betul Bu Epi ya, profil pelajar Pancasila sekarang sesuai dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2022 bagaimana nomor 22 tahun 2020 yang di dalamnya bagaimana menguatkan profil pelajar Pancasila menjadikan pelajar sepanjang hayat. Ini tadi Bu Epi bulir-bulir nilai karakternya sudah luar biasa dan bagaimana aplikasinya secara real ya Bu Epi di kelas itu seperti apa, literasi keuangannya tadi sudah bagaimana, literasi finansialnya sudah disuguhkan, disodorkan dengan detail sekali Bapak dan Ibu. Masih ada yang barangkali ingin bertanya mumpung Ibu narasumber hebat kita masih ada nih. Bu Iza masih lama waktunya. Ini bertanya ke Bu Iza. Berapa menit lagi kita? Jika masih ada yang bertanya, boleh kita Iya, fasilitasi. ini saja ya Bu Epi ya, Satu kita penanya terbuka lagi. ini peserta banyak sekali, ini ada 126. Ini yang mendaftar itu sebenarnya ada 200 lebih ya Bu, ada 226 lebih. Mungkin karena hal-hal lain hal, mungkin juga ada yang satu akun dengan beberapa Bu Epi ini mungkin jadi bergabung ini. Iya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bergabung bersama kami. Ini Bu Epi hari ini dengan indah berbagi ilmu kepada Bapak dan Ibu. Insya Allah ini akan memberikan manfaat khususnya bagi pelaksanaan Bapak Ibu. Kita kalau Bapak Ibu guru mungkin untuk pelaksanaan dalam mengajar, mendidik, dan bagi calon guru ini masih ada banyak calon ya Bu Epi di sini juga ya. Calon guru yang nantinya akan lahir menjadi guru-guru yang hebat begitu. Amin. Amin. Mungkin mengingatkan saja kepada panitia itu daftar hadirnya katanya nggak bisa dibuka, mohon dibantu. Terima kasih. Karena kalau lagi Zoom gini kadang-kadang tidak terlihat gitu ya pesan gitu ya. Iya, sama saya ini tidak bisa melihat. Ini saya iya Bapak Ibu tadi berbagai informasi di awal saya menyampaikan Bu Epi itu banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah beliau lakukan dan beliau itu pakar bahasa Inggris juga, pakar bahasa Inggris sekarang ditambah kurikulum lengkap kemampuan beliau. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa bersilaturahmi ilmu, bisa mengundang beliau juga untuk menjadi narasumber untuk berbagai acara yang berkaitan dengan kurikulum. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan? Terlihat deh, saya tidak bisa melihat semuanya ini. Ada. Apa? Mungkin masih banyak kebingungan ya Bapak Ibu, nggak apa-apa karena ini UBD itu kalau misalnya ini kadang aneh karena dia mundur gitu ya, biasanya kan maju ini mundur gitu ya, jadi mungkin itu yang membuat beda, tidak apa-apa. Atau mungkin nih Bapak Ibu mau menuliskan coba tadi yang UBD yang 3 itu apa aja ya, ada yang tahu nggak? Karena biasanya kalau betul itu Ibu Rina tuh kasih hadiah. Nanti tinggal dikirim. Baik Bu. Tulis di kolom chat alamatnya ya Bu. Betul. Ya. Baik, nanti ada buku Bu kalau begitu, kalau mau buku ada buku literasi ya untuk Bapak Ibu guru SD kalau ada kenalan. Ayo Bapak Ibu. Enggak. Bapak Ibu guru SD boleh. Ada guru beliau universitas itu. Juga boleh. Pokoknya bebas deh. Wih mantap, ada Pak Ade Rukmana, keren. Pak alamatnya di mana Pak? Nanti biar dikirim bukunya. Alamatnya ditulis di kolom di room chat ya, nanti ditulis di ini oleh Bu Iza ya, silahkan. Ada yang menjawab Bu Epi, ada terlihat tidak? Ada Pak Ade Rukmana, langsung cepat. Iya Pak Ade 1 Rukmana, Bekasi, silakan. Cikarang Barat. Mantap. Mangga Bapak.
Berapa Bu jatahnya? 1, Boleh berapa? Boleh 3 lah. 3. Kalau ada Oke. ya. Sekarang 1 itu kan udah dijawab tuh. Berikutnya where to. Ayo Bapak Ibu, where to apa where to? Nah, Ada yang screenshot dah. Kalau udah screenshot tinggal dilihat. Where to? ini menarik sekali Bapak Ibu, sebenarnya penyampaian materi hari ini itu. Saya juga banyak belajar ini ya Bu, Ibu Ija, semuanya kita teman-teman dari PGSD juga, ini satu hal yang sangat menarik dan memang hal yang baru juga bagi kami gitu. Ini mudah-mudahan ini silaturahmi sore ini benar-benar bisa memberikan banyak manfaat untuk kita semua ya Bapak Ibu. Minta Saya minta hadiahnya hadiahnya aja deh Bu Epi. Waduh, Ibu Samsud Duha. Waduh, ini kebetulan teman saya di Michigan ini. Kebetulan. Tenang Bu, nanti saya antar ke Makassar. Iya, ini dari berbagai ini ya provinsi hadir dan Iya. berbagai kota. Ini Oke, luar biasa Ibu Siti apresiasinya. Samsud Duha, Ibu Duha, boleh dituliskan where to? What is the meaning of Iya. where to? Do you know the Stanford of where to? Did you Ayo. Nggak hafal. Udah tua tadi nggak hafal. Oh, oke, no problem. Tenang, nanti dibagi. Iya. Baik. Masih ada Bu Epi mau bertanya atau ini ada yang mau bertanya? Mana? Masih ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanya? Tidak. Bu Epi kalau tadi Where itu and why, hook and hold. Oke, ini ada yang udah jawab nih. Oh, namanya Fani Nursaini. Oke, catat Ya. Bu. Oke, equip experience, keren. Oke, itu linknya link editor katanya Mbak Iza. Mbak ini bukan link responden mungkin, jadi malah nggak bisa di ini. Coba dicek lagi. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bu. Bu Fani boleh ditulis alamatnya. alamatnya di copy ya Bu Epi ya. Ya. Nanti Belum kirim lengkap ini pesan. Pak, ini juga belum. Ya, Pak Ade silakan di belum. room chat di ini di kolom obrolan dituliskan alamatnya, insya Allah nanti dikirimkan. Ada buku petunjuk teknis pengelolaan kelas sekolah dasar berbasis literasi. Oke, Ada bentar, bisa ya. Mana ya tadi? Reply. Rethink, revise, yes, evaluate, oke. Oke, be tailored. Thank you. Oh, it's me. Okay, hi Fanny. Okay, I'm glad you can join. Okay, mahasiswa skripsi bimbingan saya. Okay, that's good for you ya. Yeah. You pay attention. I'm happy for you. Okay. Bu Oke, Epi tanya. ada lagi nih. Ada yang bertanya Bu Epi. Oke. Keunikan apa yang dimiliki oleh Understanding by Design dalam meningkatkan kualitas pembelajaran ini? Sebetulnya ya, itu kan dari kualitas Ibu pembelajaran Rika ya? betul. Ibu Rika, betul. Ya. Keunikan apa yang dimiliki Understanding by Design? Actually, it is back to the developer. Jadi sebetulnya itu kembali kepada siapa yang mengembangkan? Yang mengembangkan siapa? Kita sebagai guru kan? Nah, bisa nggak untuk pembelajaran? Kalau kemandirian aja bisa, pembelajaran harusnya bisa juga, Bu. Gitu intinya. Jadi ini bisa di dalam, hanya dia tahapannya lebih simple dalam arti 3 tadi. It looks simple, tapi kita harus tahu isinya seperti apa, sehingga nanti pada saat menerapkannya dengan benar. Karena kalau belum, aduh ini gimana ya nilainya, aduh ini gimana, tadi kan masih bingung. Nah, itulah yang harus kita latih. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ibu Rika dari mana? Boleh ditulis. Dari mana Ibu Rika? Ada Rika dari Garut, alamatnya saja Bu tulis ya. Dari Garut, ya ditulis Bu. Tenang Bu. Door prize nanti berjalan. Garut luas. Oke, baik. Ini udah selesai nih, sudah ada yang bertanya nih. Nanti naik kereta lagi Pija kita. Oke, are we going to take a picture? Ini udah di screenshot belum Mbak Iza, Mbak Lea? Sudah di screenshot. Sudah Ibu. Oke, mantap. Baik. Cihuni, Desa Cihuni. Aduh, mantap Bu. Nanti kita implementasi Bu di Garut. Tenang Bu. Ibu kelas berapa? Nanti dibantu Bu. Oke, mantap.
Mantap. Baik. Ya. Oke. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Ini kayaknya Pak Ruswandi senyum-senyum mau bertanya atau mau memberi komentar atau apa Pak? Dari awal Atau nih mau udah curhat, datang atau mau beliau. curhat berkaitan dengan kurikulum di sekolah Betul, yang boleh Pak. di sekolah Bapak. Tentang kemandiriannya gimana Pak? Kalau untuk kemandirian Ibu, di saya itu ya seperti itu mungkin Bu, karena dengan situasi sekarang dari orang tuanya itu tidak terlalu kemandiriannya Bu, masih diantar-antar Bu. Oke. Gitu. Cuman masalahnya kan mungkin itu kan ada keamanan ya dan lain-lain. Mungkin itu harus Iya. dipertimbangkan juga ya. Paling tidak Betul. mungkin di sekolah jangan ditunggu di dalam Pak ya. Iya, itu juga ada aturan harus di luar gerbang aja Bu. Tapi Oke. kadang-kadang suka nyuri-nyuri ke belakang, jalan belakang. Berarti Bapak harus lebih pintar lagi Pak. Iya. Iya, Bu. Jangan mati gaya gitu ya Bu. Iya. Terima kasih Bu. Kalau bisa minta ininya Bu, share materinya yang tadi. Boleh, Karena saya nanti ini ya. kita kirim via email aja gitu atau gimana? Di grup WA mungkin Bu. Oh iya boleh. Di grup Oh WA iya, ada ya. grup WA. Di admin. Ida atau Bu Lea Peserta ya, tolong ya. Iya. Ya, karena materinya udah ada di Ya, sana. terima kasih. Sama-sama. Ya, terima Ya, kasih jadi- banyak Bu. Ya, Ya. jadi Bapak dan Ibu nanti di grup WA ya akan dikirimkan materi atau salindia yang tadi dipaparkan oleh Bu Epi ya. Ya, Bu Epi ini masih ada kelanjutannya katanya bagaimana peran gurunya? Itu Bentar. masih Bu Rita. Oh gitu. Bentar, pertanyaannya yang mana? Saya lihat dulu. Supaya Bagaimana peran gurunya harus melanjutkan beliau itu. Di dalam melanjutkan. kurikulum itu, pelaksanaan kurikulum itu bagaimana peran gurunya gitu. Oh, ya pastinya dia harus menjadi merancang betul dari awal. Jadi kemandirian itu kan yang menentukan itu mau kemandirian apa, mau kecakapan hidup mandiri yang mana, gitu ya. Karena kalau tidak ditentukan di awal, kita merancang pembelajarannya jadi kemana-mana. Tapi kalau sudah dirancang di awal, oh sekarang kita tentang mengorganisasi. Tapi di mana? Di sekolah, piket lah, dan sebagainya. Tapi kalau di rumah tentu beda lagi. Apa? Misalnya membantu membereskan tempat tidur, misalnya kemudian dia misalnya memilah sampah atau apa. Jadi tetap organisasi, tetapi fokusnya yang mana? Begitu Bapak dan Ibu. Ya. Jadi berarti kan sesuai gitu ya, sesuai dengan tingkat dengan usianya, perkembangan dengan fasenya betul. Kemampuan ya, perkembangan Betul. anak kalau fase A 1, 2 Betul. bagaimana tentu saja bentuk tanggung jawaban juga berbeda ya dengan fase B dan fase C. Sesuai dengan perkembangan anak mungkin ya Bu Epi ya, perkembangan anak gitu. Jadi memang peran guru harus bagaimana ya tadi betul harus dirancang ya Bu Epi. Ya. Dirancang di perencanaannya harus Ya itu disiapkan. tadi kadang-kadang kita sudah buat tapi mungkin ada hal-hal yang terlewat, maka tetap harus diperiksa bersama-sama. Nanti ada yang mengingatkan, ini evaluasinya mana? Ini stimulusnya pakai apa? Misalnya dia tentang keuangan, tapi mungkin yang dievaluasi itu bukan tentang keuangan gitu, tapi yang lain gitu. Sehingga kadang ada hal-hal yang mismatch, tidak cocok gitu. Nah itu yang harus diarahkan gitu. Pada saat misalnya FGD gitu kan, nanti diperiksa. Semua mengerjakan, tapi diperiksa. Ini sudah sampai mana, sudah sesuai dengan template-nya. Nanti ada template-nya juga Bapak Ibu. Yang gitu ya. Iya. Mungkin lebih ini Bu Rika, lebih ininya lagi. Nanti kalau ingin lebih detail nanti mungkin dengan Bu Epi ya bisa aja Prian Bu ya, supaya karena memang waktu yang singkat tidak akan mungkin untuk lebih memangku sampai ke akar-akarnya konsep. Beliau sudah memaparkan secara garis besar bagaimana. Nih Bapak dan Ibu udah pada ikut PPG belum? Belum? PPG udah? Belum? Lagi. Kalau yang lagi. Yang sudah menjadi guru. Ini yang lagi di mana? Ikutnya di mana? UPI Sumedang saya. UPI Sumedang. Anda membahas tentang kurikulum UBD juga kan? Baru tadi. Oke. Berarti Anda sudah
melangkah lebih dulu. Oke, mantap. Baru tadi. Iya, iya, alhamdulillah. Itu ya berarti nanti harus sudah hatam ya Bu Epi ya. Sudah hatam katanya. Harus sudah hatam gitu. Jadi banyak hal yang sudah disampaikan oleh Bu Epi berkaitan dengan kurikulum yang beliau paparkan. Mudah-mudahan insya Allah ini akan sangat memberi manfaat. Kita masih punya beberapa menit lagi, Bapak dan Ibu disilakan masih ada yang ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penyampaian dari Bu Epi tadi. Sebelum kami akhiri nanti pertemuan ini bukan berakhir ya Bu Epi, mungkin yang bukan akhiri lah, nanti mungkin sejenak Bapak dan Ibu nanti bisa silaturahmi ilmu dengan beliau berkelanjutan ya. Banyak acara, banyak tempat, banyak waktu, banyak kegiatan yang bisa dilakukan untuk silaturahmi ilmu seperti ini gitu. Nanti Bapak Ibu, Bu Epi berkunjung ke Paruswandi, ke Sumedang. Paruswandi berarti di Sumedang atau di mana? Ikutnya. Saya asal Garut, Bu. Asal Garut saya. Oh, di Garut berarti sama dengan Bu Rika ya. Bu Rika tadi dari Garut ya? Iya, Bu Rika sama. juga. Iya, sama satu kelas di PPG, Bu. Oh, satu kelas di PPG. Iya, alhamdulillah. Jadi hari ini dapat juga penambahan ilmu ya, Bapak, berkaitan dengan kurikulum ini. Ya. Ada lagi yang masih ada Bapak dan Ibu yang ingin disampaikan? Ini pematerian yang hari ini, sore ini sangat luar biasa. Beliau memaparkan sebuah kurikulum yang berkaitan dengan bagaimana membentuk sebetulnya secara umum sih membentuk karakter ya Bu Epi ya, membentuk karakter anak-anak, bagaimana Bapak Ibu guru bisa menghantarkan anak-anak, memberikan pendampingan kepada anak-anak untuk bisa mungkin ya bisa belajar sesuai dengan kodratnya ya Bu Epi ya, sesuai dengan minat, bakat, kalau tadi yang berbicara diferensial minat, bakat, kecakapan yang dimiliki masing-masing. Tugas guru tidak mudah memang Bapak dan Ibu ya, tugas guru tidak mudah. Ada mengajar, kalau mengajar hanya mentransfer ilmu, pengetahuan, keterampilan, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa jadi bisa, dari tidak terampil jadi tidak terampil, jadi bisa terampil. Tapi yang rumit itu tadi yang Bu Epi yang mendidik itu bagaimana berkaitan dengan akhlak perilaku. Makanya saya selalu mengatakan pendidikan adalah tinta emas yang setiap goresannya amat berharga. Ia akan mengubah yang gulita menjadi terang benderang, mengubah selai kapas menjadi selai kain, mengubah yang durjana menjadi bijaksana. Amin. Betapa hebatnya pendidikan itu. Jadi tadi yang ingin disampaikan Bu Epi itu seperti itu. Jadi bagaimana Bu Epi menghantarkan dengan kurikulum itu, ingin juga bagaimana turut mendukung program pemerintah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, berpikir kritis dan kreatif. 6 hal itu bagaimana bisa diwujudkan, dihantarkan oleh Bapak dan Ibu guru sesuai tadi dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang bagaimana menjadi pelajar sepanjang hayat. Itu mungkin Bu Iza, ini kita sudah pukul 17 atau masih membuka forum tanya jawab Ibu Epi? Sudah cukup Bu. Baik. Terima kasih Ibu Epi. Ini saya selalu, kita menyebutnya Mrs. Epi. Good morning everybody. Biasanya beliau luar biasa, beliau ramah dengan keramahannya. Mudah-mudahan kita doakan dengan kegiatan ini adalah kegiatan yang akan menghantarkan beliau bersegera untuk meraih doktor. Meskipun secara keilmuan sebenarnya beliau itu sudah jadi doktor gitu, hanya tinggal lembar kertas yang untuk mewujudkan untuk sidang tertutup, sidang terbuka. Kita doakan semuanya diberikan kelancaran dan kemudahan, insya Allah ya Bapak dan Ibu. Dan di sini juga hadir Bapak dan Ibu guru. Ini kita November nanti hari guru ya Bapak dan Ibu. Ini saya dalam kesempatan ini akan mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu guru. Bu Epi, kita bisa begini karena Bapak Ibu guru. Bu Ija, kita bisa begini, bisa berada di sini juga karena Bapak Ibu guru. Bapak dan Ibu guru, kalaupun kami dapat memetik bintang dan meraih rembulan, lalu kami sematkan di rendah hatimu, wahai Bapak dan Ibu guru, takkan sebanding dengan ribuan bintang yang telah dihadirkan dalam kehidupan kami. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu guru. Terima kasih. Itu mungkin penutup dari saya. Apapun kurikulumnya, sehebat apapun kurikulumnya, tidak akan berhasil kalau tidak dilaksanakan. Jadi betul. Bapak dan Ibu ya, yang pastinya actionnya
actionnya, ditunggu bagaimana mempraktikkan kurikulum-kurikulum. Apapun kurikulumnya, saya yakin pemerintah ingin menghantarkan pendidikan lebih maju lagi. Mudah-mudahan di tahun 2045 kita bisa mencapai Indonesia emas. Amin ya rabbal alamin. Bu Epi sehat selalu ya. Thank you, Bu Bapak dan Ibu juga Rina. sehat selalu. Ya, saya Rina Heriani, moderator. Mohon maaf. Tadi mohon maaf saya sedang di kereta cepat, Bu Epi. Aduh, saya sedang ikut uji coba kereta cepat. Saya kira akan tepat Mantap. waktu, ternyata perhitungannya tadi sedang di terowongan, jadi menghilang. Itu betul Bapak dan Ibu. 30 menit dari Bandung ke Jakarta menggunakan kereta cepat. Ya, silakan. Mantap. Saya bukan iklan kereta cepat, tapi memang itulah salah satu bagian dari teknologi hasil pendidikan di Indonesia, gitu ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Saya Rina Heriani sebagai moderator. Mohon maaf bila banyak tutur kata yang kurang santun dan kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bu Evi. Hatur nuhun, Pak Taruna. Baik, terima kasih Ibu Rina, Bu Evi. Sangat menginspirasi sekali ya tadi materinya. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa membuka cakrawala pengetahuan kita semua terkait perancangan kurikulum berbasis UBD untuk mendorong kemandirian siswa. Bapak Ibu, izin saya sampaikan untuk mendapatkan sertifikat kegiatan webinar hari ini, mohon bantuannya untuk mengisi link kuesioner ya, jangan di strip atau jangan dikosongkan, harap diisi. Linknya sudah direvisi ya Bapak Ibu, yang sudah termuat di kolom chat. Ya, baik Bapak Ibu hadirin peserta webinar hari ini, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Demikian rangkaian acara webinar hari ini, semoga banyak hikmah dan ilmu yang bisa kita ambil. Semangat selalu untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Amin. Karena hari ini saya membuka webinar dengan pantun, maka izinkan pula saya menutupnya dengan pantun Bapak Ibu. Yang pertama, Anya Geraldine pergi ke Cikini, lanjut umroh ke Cukup sekian webinar hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bawa berkah. Baik, Amin ya rabbal alamin. baik, terima kasih Ibu Bapak semuanya. Terima kasih juga untuk berbagai pihak yang sudah turut mensukseskan kegiatan webinar hari ini. Saya Izzah Muyasaroh, mewakili penyelenggara acara, mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan selama proses acara berlangsung. Kami pamit, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Izin lab Bu Epi. Hatur nuhun Ibu Rina. Ya.